6 parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menguasai kursi DPR periode 2009-2014. Mari kita simak peta kekuatan politik di parlemen. Tadi kita sudah bicara poin-poin untuk kemudian membatasi supaya tidak terjadi ekses negatif dari pilkada langsung gitu. Saya mau ke Mas Roma Hurmuzi. Poin syarat-syarat 10 tadi, 10 syarat tadi. Semua syarat itu sudah bagus, tapi persoalannya tidak bisa ditegakkan. Karena kalau kita berbicara money politik itu tidak akan pernah terbukti sampai akhir zaman. Karena definisi money politik oleh siapapun gitu oleh siapapun. Ya, pertama yang melakukan adalah setan. Karena nggak kelihatan. Jadi dia tidak pernah diakui sebagai tim sukses. Sehingga secara yuridis, material tidak akan pernah terbukti. Tidak jadi tim sukses, tetapi sukses terus. Tapi sukses terus begitu. Balik, Mas. Tadi Mas kan bilang sekian kepala daerah ditangkap KPK. Itu kan sebetulnya indikasi untuk menghentikan kegiatan money politik. Kenapa korupsi? Karena dianggap kemudian bagi-bagi uang pada saat pemilihan. Dengan ditangkap-tangkap KPK kan yang berikutnya kan punya pembelajaran. Supaya jangan melakukan hal itu lagi begitu loh. Jadi ternyata tidak. 9 tahun sudah lebih dari cukup untuk orang kemudian berpikir akan ada pembelajaran. Kalau tidak dan karena cuma semata-mata uang, tidak mungkin ada orang seperti Ridwan Kamil itu akan terpilih. Tidak mungkin. Dia tidak ada dana dia kemudian menjual kredibilitasnya, kompetensinya. Buktinya bisa. Kenapa dilihat aspek yang itu, lihat yang positif ini loh. Ini masyarakat ada terus belajar. 40% yang tidak masuk penjara, yang tidak ada korupsi, ini seperti Ridwan Kamil, yang tidak money politik, dipilih oleh DPRD. Itu Ridwan Kamil cuma 3 orang. Oke, ntar dulu, sebentar. Saya boleh cut dulu ya. Iya, saya tahu bahwa money politik mau itu dua-duanya soal korupsi, permainan uang, mau korupsi di birokrasi, mau korupsi di DPR sekalipun susah diberantas memang. Itu pilkada langsung atau pilkada tidak langsung, menurut saya sama saja. Bang Don. Yang bisa dilakukan itu kan bagaimana menguranginya kan. Meniadakan sama sekali juga tentu sulit. Tetapi entah bagaimana ya. Menurut saya suara di luar parlemen itu sudah berbeda kalau misalnya orang mengatakan pilkada lewat DPRD. Saya waktu pertemuan di sini dengan Pak Hidayat Nur Wahid, saya katakan sebaiknya teman-teman dari Koalisi Merah Putih itu dengarlah apa yang terjadi di luar. Dan survei membuktikan, misalnya kalau lihat survei terakhir di Kompas itu kira-kira di atas 70% selalu kepingin pilkada langsung. Saya lagi mau bertanya kenapa nggak dibikin 100% gitu? Tidak begitu maksud saya. Tidak begitu maksud saya. Namanya manipulasi. Lalu dibilang begini. Biar dilanjutkan. Lalu dibilang begini. Survei tidak bisa dipercaya, tapi saya kira kalau ini sama Mas Kodari dan kawan-kawan itu bisa kita pertaruhkan kepercayaan kita tentang ketelitiannya. Jadi kalau suara di luar seperti ini, masa harus dilawan? Itu kan melawan arus sebetulnya. Secara politis, apakah itu juga tidak merugikan pada satu saat nanti? Enggak merugikan. Pemilu masih lama. Tapi beginilah, saya bilang ya. Ada juga yang harus kita lebih hati-hati juga di sini. Saya nggak tahu ya bahwa misalnya sikap Demokrat yang seperti ini, sikap Demokrat yang seperti ini, itu adalah sikapnya Demokrat. Nggak perlu diembel-embeli misalnya kan. Dan bagi Koalisi Merah Putih, tuduhan dari Koalisi Merah itu agak menyakitkan. Misalnya, oh ini mau balas dendam atas kalah melawan Jokowi kemarin. Nah itu harus dihilangkan. Sesungguhnya nggak seperti itu. 2 tahun yang lalu mereka sudah punya kesimpulan yang seperti itu. Jadi maksud saya tone yang kayak gitu tuh nggak kondusif. Yang didengerin itu jangan Koalisi Merah, Pak Ramadan Pohan. Yang didengarkan itu suara masyarakat, teman-teman aktivis, suara media itu saja. Mas sebagai mantan aktivis media kan tentu paham bagaimana. Kita di sini boleh bicara soal pro kontra itu saja gitu ya. Mau Koalisi Merah, mau Koalisi Merah Putih, mau siapa. Ada 2 pandangan yang pasti, mau langsung atau tidak langsung begitu. Dan kemudian kalau kita bicara langsung tidak langsung itu juga hanya 1 poin dari
RUU Pilkada, Dan masih ada bukan poin itu yang aja, lain. Mbak. Ada satu hal lagi. Ada satu hal lagi, Mbak ya. Bahwa kita masih ada 2 tahapan ronde debat lagi Ya. antara pemerintah dengan parlemen ini ya. Nanti dengan tim Prumus, ada tim sinkronisasi dan kemudian ada raker dengan Mendagri lagi. Jadi masih kita lihat nanti apa nanti yang tawaran perubahan ataupun yang dibawakan pemerintah kan ada 2 draft. Ya, 2 draft. Artinya main layang-layang selama seminggu ini masih panjang lah ya. Kabinet sampai susunan kabinet. Masih bisa. Jadi Yang penting putaran finalnya tanggal 25. Setuju Mas Romi, putaran finalnya tanggal 25 dan menurut Anda masih banyak yang akan terjadi sampai tanggal 25? Tidak akan banyak, memang tetap akan menang pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD karena kita berbicara pelurusan arah demokrasi. Demokrasi kita sekarang sudah terlalu liberal. Dan itulah sebenarnya letak kearifan para pembuat undang-undang dasar dan melakukan amandemen dan membedakan pasal antara pemilihan presiden dengan pemilihan kepala daerah. Mas Romi di mana mengatakan presiden ditulis secara langsung, Mas Romi kepala daerah mengatakan bahwa pilkada Ini tidak kembali langsung ke jalan akan yang menang. benar atau memutar mundur jarum Ya, jam? boleh nggak saya begini? Saya katakan argumentasi pertanyaan saya Pak adalah Romi masih berpendangan seperti ini, Ya. tanggal 25 itu masih unpredictable hasilnya. Saya setuju kalau unpredictable, kalau kemudian memastikan hanya Tuhan yang bisa memastikan artinya apa yang cukup- kemudian Ya, terjadi. karena kalau misalnya Argumentasinya nih. pemilihan langsung itu memang amanat para penyelenggara negara, pertama tidak akan ada sila keempat, ya, yang jelas-jelas disebut di situ permusyawaratan garis miring perwakilan. Oke. Kemudian yang kedua tidak akan ada pembedaan antara pasal pemilihan presiden dengan pasal pemilihan kepala daerah. Itu Mas Romi, sebentar, saya boleh minta pandangannya. Itu karena tahapan amandemennya. Amandemen tentang kepala daerah duluan, baru kemudian tentang pemilihan presiden. Tapi apa kemudian Suasana dibedakan? kebatinan yang terakhir adalah kecenderungannya kepada pemilihan langsung. Tapi nyatanya undang-undang dasarnya tidak dirubah, Bung. Iya, iya begini. Artinya ruang Begini. itu disediakan. Pembahas dalam dan proses saya sudah pembahasan tanya dengan amandemen itu kan para penyusun undang-undang dasar. Saya sudah tanya. Para Iya, penyusun iya. undang-undang dasar memang memberikan ruang itu. Ruangnya disediakan tergantung bagaimana nanti anggota dewan Ada yang mengatakan bilang begini, Pak. Nanti kalau memutuskannya. tanggal 25 bisa dimundur ini. Saya mengatakan Mas bahwa Romi, Mas akhir Romi sama September Mas Ramadan Pohan, saya boleh tanya kalau Mas Romi Oh, tadi ya, yakin silakan. bahwa Romi Roma. Iya. Mas Romi tadi mengatakan bahwa pilkada tidak langsung akan menang, Mas Ramadan Pohan. Ya, kami tidak bicara kalah dan menang, ya, tetapi posisi dari Demokrat yang sudah diambil itu memang adalah pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan fundamental. Yang 10 tadi, Ya. kalau itu nanti memang benar-benar masuk, kami akan ke sana. Kesimpulannya kalah. Pemilihan lewat DPRD kalah. Karena hitung-hitungan kursi yang ada sekarang di DPR dengan pernyataan Pak Sarif Hasan, DPP Partai Demokrat hari ini, itu jumlah total ya 51 yang pro pemilihan sekian ya. langsung itu lebih besar daripada yang Tinggal tambah sedikit dari Mas Romi dan kawan-kawan. Ya itu teori aja kok. Lo bukan teori, ini pernyataan Pak Sarif Hasan, pernyataan resmi. Bos, itu bos Anda tuh dibilang teori itu gimana itu? Itu teori. Pernyataan resmi itu. Bukan, itu kan teori Tunggu dulu, politik. tunggu dulu. Nanti- Maksudnya Ini bukan teori politik, hitung. ini matematikanya hitung-hitungan begitu. Ya, itu Kalau nggak dari sana dari mana lagi kita? Anda yang asumsi. Maksudnya matematika. hitung-hitungan di atas kertas. Bukan. Kalau sekarang dengan pernyataan Pak. Bisa nggak bayangkan Bisa ini begitu. Matematika politik. tanggal 25. Tapi di sana politik real. Ya, Bang. Nggak berlaku matematika. Rasanya akan masih ada hari-hari di Masih mana ada kemudian hari-hari. ada manuver dan seterusnya. Betul. Tapi entah saya berharap atau apa gitu ya. Tapi saya juga termasuk yang kalau hitung matematiknya, Mas, Begini, Bos. itu akan dimenangkan Sebentar, oleh Mas Romi. mereka yang menginginkan pilkada tetap Bos, perhatikan langsung. kalimat saudara kita ini baik-baik. Ya. Kita mendukung pilkada langsung jika 10 ini Saya diperbaiki. tidak betul. Oke, deh, gini, saya tidak memperhatikan Persoalannya- Ramadan Pohan, tidak memperhatikan Sarif Hasan, tidak memperhatikan Nur Hayati Assegaf, saya memperhatikan Pak SBY. Itu guru betul. kita. Kata Bang Ruhut. Ya Pak SBY juga begitu kan. Apapun Dengan itu, perbaikan. kalau ini jika, maka kalau ini tidak terpenuhi tanggal 25 ya sama kita lagi, Bos. Ya, ya, ya. Nah makanya kan Makanya itu perdebatan teori. masih ada Hati-hati dua dulu ronde. sebelum komentar. Kemenangannya ronde yang lagi. lebih tinggi begitu. Tanggal Putusan 22. akhirnya tetaplah di tanggal 25. Ya, Sebelum ya. itu masih Betul. ada tanggal 22. 23. 23. Jadi Raker. sekarang setiap orang akan menunggu apa yang mau dilakukan partai-partai politik sebelum tanggal 25. Begitu ya Mas Romi ya? Waktunya sebetulnya kalau lihat Tapi ada waktunya satu termasuk hal saya sangat minta. singkat ya Mas Bang, Rapo. saya minta ini gini loh Bang, senior ya sama pengamat juga. Kalau nanti yang akhirnya yang diambil adalah yang menang adalah
DPRD, kami dari Demokrat juga akan ikhlas saya gitu kira ya. tidak mungkin lah. Ya, Mas nggak, SBY tidak ingin begini, meninggalkan saya warisan yang buruk di akhir masa Bapak jabatan. boleh nggak kita tidak jadi peramal sekarang ini karena tanggal 25 masih sekian hari lagi. Tanggal 25 itu begitu kejadiannya begitu, berita kita adalah sejumlah gugatan yang akan ke MK terhadap keputusan DPR itu. Kira-kira begitu. Kita akan kembali sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda.